Pasar saham tiba-tiba bergejolak. Indeks harga saham gabungan, atau yang kita kenal sebagai IHSG, mulai bergerak. Namun yang terjadi hari itu tidak biasa. Angka demi angka berubah menjadi merah. Saham-saham besar mulai jatuh. Lalu tiba-tiba muncul satu fakta yang membuat banyak investor terkejut. Investor asing justru ramai-ramai menjual saham di Indonesia. Bukan hanya satu atau dua saham, tetapi saham-saham besar yang selama ini menjadi tulang punggung pasar. Mulai dari saham energi seperti MEDC, hingga saham bank raksasa seperti BBCA. Fenomena ini langsung memicu satu pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di pasar saham Indonesia? Apakah ini tanda bahaya, atau hanya strategi investor global? Di video ini kita akan membedah secara lengkap data terbaru penjualan saham oleh investor asing. Mengapa MEDC dan BBCA menjadi sasaran jual? Siapa sebenarnya perusahaan di balik saham-saham ini? Dan yang paling penting, apa dampaknya bagi masa depan pasar saham Indonesia? Mari kita mulai dari fakta yang terjadi di pasar. Bagian 1. IHSG ambles dan investor asing mulai jual saham. Pada awal Maret tahun 2026, pasar saham Indonesia mengalami tekanan. Indeks harga saham gabungan sempat melemah cukup tajam. Sejak Senin, tanggal 2 Maret tahun 2026, IHSG ditutup turun sekitar 218,65 poin atau 2,65% ke level 8.016,8. Penurunan ini tidak terjadi sendirian. Data perdagangan menunjukkan adanya net sell atau jual bersih oleh investor asing sebesar Rp631,02 miliar di seluruh pasar. Artinya, investor global menarik dana dari saham Indonesia. Dan yang paling mencolok adalah saham-saham berikut. 1. PT Medco Energi Internasional Terbuka MEDC. Net sell sekitar Rp528,1 miliar. 2. PT Bank Sentral Asia Terbuka BBCA. Net sell sekitar Rp196,5 miliar. 3. PT Bank Negara Indonesia Terbuka BBNI. Net sell sekitar Rp119 miliar. Jika kita melihat angka ini, MEDC dan BBCA menjadi dua saham yang paling banyak dilepas oleh investor asing. Fenomena ini membuat banyak analis mulai bertanya, mengapa dua saham besar ini justru dijual saat pasar sedang turun? Untuk memahami jawabannya, kita harus mengenal dulu perusahaan-perusahaan tersebut. Bagian 2. Mengenal Medco Energi, raksasa energi Indonesia. Salah satu saham yang paling banyak dijual asing adalah MEDC. Saham ini dimiliki oleh perusahaan energi besar Indonesia, PT Medco Energi Internasional Terbuka. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1980 dan didirikan oleh pengusaha terkenal Indonesia, Arifin Panigoro. Arifin Panigoro dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam industri energi nasional. Ia membangun Medco dari perusahaan kecil menjadi pemain besar di sektor minyak dan gas, pembangkit listrik, energi terbarukan. Kini Medco dipimpin oleh generasi berikutnya. CEO Medco saat ini adalah Hilmi Panigoro. Hilmi dikenal sebagai tokoh penting yang memperluas bisnis Medco ke berbagai negara. Operasi Medco tidak hanya di Indonesia. Perusahaan ini juga memiliki proyek di Timur Tengah, Asia Tenggara, Amerika Serikat. Selain migas, Medco juga mengembangkan energi baru seperti geotermal, energi terbarukan, pembangkit listrik. Dengan skala bisnis sebesar ini, tidak heran jika saham MEDC menjadi salah satu saham energi yang sering diperhatikan investor global. Namun menariknya, meskipun banyak dijual asing, saham MEDC justru sempat melonjak hingga 15,65% ke Rp1.995 pada salah satu sesi perdagangan. Ini menunjukkan satu hal penting. Pasar sedang sangat volatil. Dan volatilitas seperti ini biasanya terjadi ketika investor global melakukan rotasi aset. Bagian 3. Bank Sentral Asia, bank terbesar yang ikut tertekan. Selain MEDC, saham lain yang juga ramai dijual asing adalah BBCA. BBCA adalah kode saham dari PT Bank Sentral Asia Terbuka. Bank ini adalah salah satu bank terbesar di Indonesia. Didirikan pada tahun 1957, BCA kini menjadi bank swasta terbesar di tanah air. Bank ini dimiliki oleh Grup Jarum, milik keluarga Hartono. Dua tokoh penting di balik BCA adalah Robert Budi Hartono, Michael Hartono.
Keduanya termasuk orang terkaya di Indonesia. BCA dikenal sebagai bank dengan kinerja yang sangat stabil. Selama bertahun-tahun, saham BBCA bahkan dijuluki sebagai saham sejuta umat. Karena begitu banyak investor yang memilikinya. Namun pada awal Maret tahun 2026, bahkan saham sekuat BBCA pun tidak luput dari tekanan. Pada perdagangan tanggal 4 Maret tahun 2026, harga saham BBCA sempat turun ke sekitar Rp6.950 per saham, turun sekitar 1,77%. Penurunan ini terjadi bersamaan dengan aksi jual investor asing, ketidakpastian geopolitik global, dan koreksi IHSG sekitar 4,32% pada hari tersebut. Bahkan sebelumnya, dalam periode 19–27 Januari tahun 2026, investor asing sudah mencatatkan net sell hingga Rp5,86 triliun di saham BBCA. Angka ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap saham perbankan besar sebenarnya sudah terjadi sejak awal tahun. Bagian 4. Mengapa investor asing menjual saham? Sekarang kita masuk ke pertanyaan paling penting. Kenapa investor asing ramai-ramai menjual saham Indonesia? Ada beberapa faktor utama. 1. Ketidakpastian ekonomi global. Investor global saat ini sedang menghadapi berbagai risiko. Mulai dari konflik geopolitik, kebijakan suku bunga global, hingga perlambatan ekonomi dunia. Ketika risiko meningkat, banyak investor memilih melakukan strategi yang disebut flight to safety. Artinya mereka memindahkan dana dari aset berisiko ke aset yang lebih aman. Misalnya, obligasi Amerika, emas, atau dolar AS. 2. Rotasi portofolio global. Faktor kedua adalah rotasi portofolio. Investor besar seperti hedge fund, sovereign wealth fund, dan fund manager global sering melakukan rotasi investasi antar negara. Misalnya, mereka menjual saham di emerging market seperti Indonesia, lalu membeli saham di pasar lain. Fenomena ini juga terlihat di sektor perbankan Indonesia. Saham bank besar seperti BBCA, BBRI, BBNI, sempat menjadi sasaran jual asing dalam beberapa hari perdagangan. 3. Aksi ambil untung. Faktor ketiga adalah profit taking. Banyak saham Indonesia sempat naik tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Ketika harga sudah naik, investor besar biasanya mengambil keuntungan. Dan aksi jual seperti ini sering memicu efek domino. Karena ketika investor asing mulai menjual, investor lain sering ikut menjual. Bagian 5. Dampak terhadap IHSG. Arus keluar dana asing biasanya berdampak besar terhadap IHSG. Ini karena investor asing masih memegang porsi besar dalam perdagangan saham Indonesia. Ketika mereka menjual, likuiditas pasar langsung berubah. Contohnya pada perdagangan awal Maret, saat investor asing mencatat net sell Rp631 miliar, IHSG langsung turun lebih dari 2,6% dalam satu hari. Volume perdagangan saat itu juga sangat besar. Nilai transaksi mencapai sekitar Rp29,7 triliun dengan 54 miliar saham diperdagangkan. Angka ini menunjukkan bahwa pasar sedang sangat aktif. Namun aktivitas tinggi tidak selalu berarti positif. Seringkali itu justru tanda volatilitas. Bagian 6. Apakah ini tanda bahaya? Pertanyaan berikutnya, apakah aksi jual asing berarti pasar saham Indonesia sedang bermasalah? Jawabannya, belum tentu. Dalam banyak kasus, aksi jual investor asing hanya bersifat sementara. Sejarah menunjukkan bahwa pasar saham Indonesia sering mengalami siklus seperti ini. Contohnya, pada beberapa periode sebelumnya, investor asing juga sempat mencatat net sell triliunan rupiah. Namun setelah itu, mereka kembali membeli saham Indonesia. Ini terjadi karena fundamental ekonomi Indonesia masih dianggap cukup kuat. Beberapa faktor yang mendukung adalah pertumbuhan ekonomi stabil, konsumsi domestik besar, sektor perbankan kuat, dan sumber daya alam melimpah. Bagian 7. Prospek MEDC dan sektor energi. Sekarang kita melihat masa depan saham MEDC. Sektor energi saat ini sebenarnya sedang berada dalam fase menarik. Harga energi global masih dipengaruhi oleh konflik geopolitik, transisi energi, permintaan listrik dunia. Medco sendiri memiliki beberapa proyek besar seperti proyek migas di Natuna, pembangkit listrik, proyek geotermal. Perusahaan ini juga mulai memperluas bisnis ke energi bersih. Dalam jangka panjang, banyak analis melihat potensi pertumbuhan dari sektor energi Indonesia.
Bagian 8. Prospek BBCA dan sektor perbankan. Sementara itu, untuk sektor perbankan, prospeknya juga masih cukup kuat. Bank Sentral Asia dikenal memiliki kualitas aset yang baik, manajemen risiko kuat, dan profitabilitas tinggi. BCA juga dikenal sebagai bank dengan teknologi digital yang sangat maju. Beberapa layanan digitalnya antara lain BCA Mobile, MyBCA, Internet Banking. Transformasi digital ini membantu BCA tetap menjadi pemimpin di sektor perbankan Indonesia. Karena itu, meskipun sahamnya sempat ditekan, banyak analis masih mempertahankan rekomendasi beli untuk saham BBCA. Bagian 9. Pelajaran besar dari fenomena ini. Dari kejadian ini kita bisa mengambil satu pelajaran penting. Pasar saham tidak pernah bergerak lurus. Selalu ada naik, turun, dan konsolidasi. Ketika investor asing menjual, itu tidak selalu berarti perusahaan tersebut buruk. Seringkali itu hanya strategi investasi global. Yang terpenting adalah melihat fundamental perusahaan, kinerja bisnis, dan prospek jangka panjang. Bagian 10. Masa depan pasar saham Indonesia. Jika melihat tren jangka panjang, Indonesia masih menjadi salah satu pasar yang menarik bagi investor global. Beberapa alasan utamanya adalah populasi besar, pertumbuhan ekonomi stabil, kelas menengah berkembang, dan sumber daya alam melimpah. Karena itu, meskipun sesekali terjadi aksi jual besar oleh investor asing, pasar Indonesia biasanya tetap menarik dalam jangka panjang. Penutup, jadi itulah yang sebenarnya terjadi ketika investor asing ramai-ramai menjual saham MEDC hingga BBCA saat IHSG ambles. Fenomena ini bukan hanya tentang angka di layar perdagangan, tetapi juga tentang dinamika ekonomi global, strategi investasi besar, dan pergerakan modal dunia. Bagi investor, situasi seperti ini sering menjadi ujian. Apakah kita ikut panik, atau justru melihat peluang? Karena dalam dunia investasi, seringkali peluang terbaik muncul saat pasar sedang takut. Jika kamu ingin memahami lebih dalam tentang strategi investasi saham, analisis pasar, dan cerita di balik pergerakan ekonomi global, pastikan kamu subscribe channel ini sekarang. Karena di channel ini kita akan terus membahas pergerakan ekonomi, bisnis, dan investasi secara sederhana dan mudah dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sehat selalu dan salam sukses.